Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di Basement Channel. Pada video kali ini kita akan masuk materi baru ya, yaitu mengenai statistika, materi matematika wajib untuk SMA kelas 11, kurikulum Merdeka ya, untuk semester genap. Nah, mungkin di kelas 10 kemarin sudah ya dipelajari mengenai statistika ya, ukuran penyebaran data. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai diagram pencar ya, atau biasa juga dikenal sebagai diagram scatter. Nah, seperti apa itu? Yang pertama kita bahas dulu pengertiannya ya, apa dan bagaimana itu diagram pencar. Nah, diagram pencar atau diagram scatter biasa juga disebut diagram tebaran ya, atau scatter plot, yaitu sebuah diagram yang digunakan saat kita perlu menyajikan data yang terdiri dari atas dua variabel kuantitatif ya, atau sering juga disebut sebagai data bivariat. Nah, inilah yang dikatakan sebagai diagram pencar. Nah, apa sih tujuannya? Nah, diagram pencar itu digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan atau korelasi ya antara dua variabel kuantitatif pada data bivariat yang ada ya. Jadi itu tujuannya. Kita akan menganalisis lebih jauh lagi hubungan atau korelasi antara dua variabel kuantitatif. Nah, biasanya kedua variabel tersebut dinamakan variabel bebas ya, yang disimbolkan dengan X atau dan variabel terikat yang disimbolkan dengan Y. Jadi di sini ada beberapa istilah nih ya, yang sebelumnya teman-teman harus pahami terlebih dahulu sebelum masuk lebih jauh pada materi diagram pencar ini. Nah, di sini ada korelasi ya, atau biasa dikenal dengan istilah hubungan. Nah, ini juga nanti akan kita cari bagaimana korelasinya antara dua variabel kuantitatif ya, yang kita gambarkan pada diagram pencar nantinya. Kemudian ada istilah variabel bebas nih ya, dan juga ada istilah variabel terikat ya. Jadi semua istilah-istilah ini teman-teman harus pahami dan tahu terlebih dahulu. Nah, selain variabel bebas dan variabel terikat yang disimbolkan dengan X dan Y ya, biasanya dituliskan dalam bidang kartesius yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ada nama lain juga ya dari variabel X dan Y yang biasa digunakan ya. Di sini kita berikan saja tabelnya. Jadi ada beberapa ya nama dari variabel X dan Y. Selain variabel bebas dan terikat tadi ya, ada juga yang menggunakan variabel independen atau variabel dependen ya. Jadi biasanya beda buku, beda penerbit ya. Biasanya menggunakan bahasa yang berbeda. Kemudian biasa juga dinamakan variabel stimulus dan variabel respon gitu ya. Kemudian bisa juga dikatakan variabel input atau variabel output gitu ya. Selanjutnya biasa juga dikenal dengan variabel prediktor dan variabel kriteria. Yang terakhir variabel anteseden dan variabel konsekuen ya. Jadi inilah nama-nama dari variabel X dan Y. Cuma biasanya yang umum variabel bebas dan terikat ini ya, ataupun biasanya yang sering juga variabel independen dan variabel dependen. Jadi jika ada bahasa seperti ini itu menandakan nama lain dari variabel X dan Y gitu ya. Sip. Jadi itu sedikit pengertian mengenai diagram pencar. Jelas ya? Oke. Nah, setelah tahu apa itu diagram pencar, bentuknya seperti apa sih contohnya gitu ya. Nah, biasanya diagram pencar berupa seperti ini. Jadi ada koordinat titik-titik yang mencar gitu ya. Nah, namanya diagram pencar. Nah, dalam diagram pencar tadi kita akan mengetahui hubungan ya atau relasi dua variabel ya, variabel bebas dan terikatnya. Yang mana? Nah, tadi dikatakan variabel bebasnya itu pada sumbu X ya, sehingga di sini ada keterangan persentase kelulusan SMA ini, maka itulah yang dikatakan sebagai variabel bebasnya gitu ya. Nah, kemudian persentase kemiskinan di sumbu Y itulah yang dikatakan sebagai variabel terikatnya gitu ya. Jadi inilah unsur-unsur yang perlu kita pahami terlebih dahulu dalam diagram pencar.
gitu ya. Nah, kemudian bentuk yang lain diagram pencar biasa juga dituliskan dalam bentuk seperti ini ya. Nah, kalau yang pertama tadi hanya koordinat titik-titiknya saja, tapi tidak teratur ya. Nah, tidak ada garis yang menunjukkan bahwa koordinat titik tersebut adalah koordinat X dan Y gitu ya. Pokoknya koordinat titik-titiknya saja. Kemudian kadang juga dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini yang umum ya. Nah, ini memakai buku kotak-kotak gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya memudahkan kita untuk menggambar diagram pencar yang ada ya. Jadi mungkin saran buat teman-teman ketika mempelajari diagram pencar ini harus punyalah ya buku kotak-kotak, karena nanti kebanyakan kita akan menggambar diagram pencarnya ya pada bidang kartesius ya. Contohnya yang kedua tadi ini. Nah, ini sama saja ya. Jadi jika ada bentuk seperti ini, itulah yang dikatakan sebagai diagram pencar. Gitu ya. Oke, sip. Nah, sekarang setelah tahu apa itu diagram pencar, apa yang mau kita lakukan? Kita akan mencoba menggambar ya. Nah, jadi yang kedua, kita akan mencoba menggambar diagram pencar ya dari data bivariat yang diberikan. Nah, diagram pencar sendiri itu bisa dilakukan dengan dua cara ya untuk menggambarnya. Bisa secara manual, bisa juga dengan bantuan Microsoft Excel. Namun di sini kita akan bahas dulu cara manualnya ya. Nah, secara manual diagram pencar dapat digambar dengan langkah-langkah berikut. Kita berikan langkah-langkahnya biar teman-teman mudah nih ya untuk menggambar diagram pencar step demi step gitu ya. Yang pertama kita harus menentukan dulu nih variabel bebasnya ya, atau variabel X-nya dan variabel terikatnya. Nah, ini penting ya, karena kapan ini tertukar maka nantinya sampai akhir akan salah ya. Karena nantinya ujungnya itu kita akan menarik sebuah kesimpulan dari data yang kita buat diagramnya ya. Jadi ini betul-betul harus tepat, yang mana sebagai variabel bebas, yang mana sebagai variabel terikat. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh ya bagaimana cara membedakan variabel bebas dan variabel terikatnya. Yang kedua, kita membuat sumbu mendatar ya, sumbu X dan sumbu tegak sebagai sumbu Y. Jadi kita akan menggambar pada bidang kartesius gitu ya. Kemudian setelah sumbu X dan sumbu Y-nya ada, kita membagi kedua sumbu dengan skala sama ya pada setiap sumbu, artinya jarak nilainya gitu ya. Yang keempat, membagi skala angka yang memuat seluruh nilai pada data ya, kepada variabel X dan Y, data bivariat nanti yang disajikan biasanya dalam bentuk tabel gitu ya. Kemudian yang terakhir, kita menggambarkan pasangan titik-titik koordinat yang ada, yaitu X, Y pada bidang koordinat kartesius. Nah, inilah kurang lebih ya 5 langkah untuk menggambar secara manual sebuah diagram pencar dari suatu data bivariat. Biasanya diberikan dalam bentuk tabel ya. Ya, jelas ya langkah-langkahnya ya. Nah, langsung kita gunakan ya langkah-langkah yang ada dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya menggambar diagram pencar. Contoh yang pertama nih. Di sini ada informasi mengenai banyak pengunjung yang hadir dan omset penjualan buku di beberapa stand pameran pada hari pertama yang disajikan dalam tabel berikut. Nah, biasanya data bivariatnya seperti ini ya, dituliskan dalam bentuk tabel ya, sebagaimana yang sudah kita katakan di awal bahwa ini masih kelanjutan ya dari materi kelas 10, di mana di kelas 10 kita menganalisis data ya yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, masih ada kelanjutannya ternyata ya yang akan kita pelajari di kelas 11. Nah, jika ada data seperti ini, bagaimana menggambar diagram pencarnya? Nah, tadi kita sudah bahas langkah-langkahnya ya. Jadi langsung kita terapkan satu persatu. Langkah pertama tadi apa? Nah, kita menentukan dulu variabel bebas dan variabel terikatnya. Untuk lebih simpelnya, variabel bebas itu biasanya yang mempengaruhi ya. Kalau dia berubah, maka variabel terikatnya juga ikut berubah. Nah, kita lihat di sini ada dua nih ya variabel banyak pengunjung dan omset penjualan buku. Nah, yang manakah kira-kira yang mempengaruhi satu sama lain? Tentu banyak pengunjung ya, karena di sini berupa pameran, artinya semakin banyak pengunjung, maka kemungkinan omset penjualan buku juga akan semakin tinggi gitu ya. Sip, sehingga banyak pengunjung inilah yang mempengaruhi
omset penjualan buku ya. Tidak mungkin omset, misalnya nih, omset penjual bukunya meningkat, akan mempengaruhi banyak pengunjung. Kan tidak mungkin ya. Nah, untuk mendapatkan omset penjualan buku tentu tergantung dari pengunjung yang ada. Maka banyak pengunjung inilah yang dikatakan sebagai variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikatnya, gitu ya. Sehingga kita katakan variabel bebasnya yang tuliskan dalam sumbu X itu adalah banyak pengunjung pameran ya yang ada dalam data bivariat yang disajikan, gitu ya. Berarti kalau variabel bebasnya banyak pengunjung, maka variabel terikatnya yang dituliskan dalam sumbu Y yaitu omset penjualan bukunya, gitu ya. Jadi intinya ini sangat penting ya. Langkah pertama dalam menganalisis data yang ada. Oke, selanjutnya langkah yang kedua, kita membuat sumbu mendatar ya, sebagai sumbu X dan sumbu tegak sebagai sumbu Y. Berarti kita gunakan bidang kartesius ya. Sebagaimana yang disampaikan tadi, untuk lebih mudahnya kita menggunakan buku kotak-kotak ya, sehingga tidak perlu lagi kita tarik garis ya untuk menentukan titik koordinat nantinya. Berarti tentukan dulu sumbu mendatarnya ya, berarti yang ini kira-kira ya, sebagai sumbu X dan sumbu tegaknya sebagai sumbu Y, gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya, oh ya, ini tadi ya penentuan variabel bebas dan terikatnya ya. Variabel bebas kan pada sumbu X, maka di sumbu X ini kita katakan itulah data banyak pengunjungnya ya, atau variabel bebasnya. Kemudian di sumbu Y adalah data omset penjualan bukunya yang merupakan ya variabel terikatnya. Gitu ya. Sip. Selanjutnya langkah yang ketiga sampai langkah keempat itu sebenarnya sama ya. Langkah ketiga kan membuat jarak nih ya, skala pada masing-masing sumbu. Nah, ini sudah ada nih skalanya, sudah ada jaraknya ya. Tinggal langsung langkah yang keempat yaitu membagi skala angka yang memuat seluruh nilai data pada variabel X dan Y. Yang mana maksudnya? Data yang ada pada tabel ini ya. Jadi di sumbu X tadi adalah banyak pengunjung ya. Berarti kita lihat nih. Di sini kan masih acak tuh ya. Setiap stand banyak pengunjungnya beda-beda nih. Maka kita lihat dulu untuk menentukan skalanya, jaraknya di sini berapa saja. Maka kita lihat data terkecil dan terbesar. Nah, nilai terkecilnya di sini berapa? 20 ya. Dan terbesarnya adalah 29. Sehingga skala yang akan kita pakai di sini kita usahakan data terkecil dan terbesar itu masuk. Sehingga kita mengambil bilangan yang kurang dari data terkecil dan lebih dari data terbesarnya. Di sini kan terkecilnya 20 nih. Berarti kita anggap di sini 0 ya sebagai titik pusat. Kita mulai dari 17 ya. 17, 19, 21 sampai 31. Artinya skalanya jaraknya 2222 nih. Ya, artinya kan di sini 17, 18 ya. Nah, di tengah di sini berarti 18 nih. 19 berarti di sini 20 dan seterusnya. Artinya data terkecil dan terbesar masuk dalam skala ini gitu ya. Oke, sip. Kemudian data omset penjualannya kita lihat juga sama, analis juga nilai terkecil dan terbesarnya. Terkecilnya berapa? 79, terbesarnya 88. Sehingga kita membuat skala ya untuk mengatur jarak di sini ya pada sumbu Y. Berarti kita bisa gunakan di sini jaraknya mulai dari 77 ya. Nah, 77, 79 harus sama nih ya, karena di sini kan tadi langkah bedanya 22 ya. Maka di sini juga jaraknya 22 dengan catatan apalagi istilahnya memuat seluruh nilai pada data yang ada. Di sini data variabel terikatnya nilai terkecilnya 79 nih. Masuk nggak? Oh, masuk, ada ya. Kemudian nilai terbesarnya 88. Masuk nggak nih? Masuk juga ya. Kita mengambil beberapa nilai lah ya. Di atas nilai terbesar dan di bawah nilai terkecilnya. Gitu ya, jelas ya. Nah, itu maksudnya untuk langkah yang keempat tadi, membagi skala angka yang memuat seluruh nilai data pada variabel X dan Y. Kemudian langkah terakhir apa? Kita menggambarkan pasangan titik-titik koordinat yang ada ya. Artinya dari banyak pengunjung dan omset penjualan buku. Sehingga di sini pasangan titik-titik yang pertama ada 22 dan 82. Sehingga ini artinya koordinat X, Y gitu ya. X-nya 22. Berarti di sini Y-nya 82, berarti di sini ya, sehingga titik temunya kurang lebih di sini kira-kira. Gitu ya. Oke, sip. Kemudian pasangan data yang kedua, pasangan titik yang kedua ya, yaitu 28,86. Di mana itu?
berarti kurang lebih di sini ya. 28, 86 gitu ya. Yang ketiga 24,81 berarti di mana? Di sini kira-kira ya. Di sini ada 23 dan 25 sehingga 24 ada di tengah-tengah gitu ya. Kemudian selanjutnya 26,88 di mana itu kira-kira? Kurang lebih di sini ya. Selanjutnya ada 20,79. 20 berarti di tengah lagi ya. 79 berarti pas di sini. Itulah titik koordinatnya ya. Kemudian selanjutnya 27,85 nih. Di mana? Kurang lebih di situ ya. Selanjutnya ada 29,83 koordinatnya di sini ya, pas. Oke, kemudian selanjutnya ada 23,80. 23,80 berarti di sini ya. Kemudian selanjutnya 25,82. Di mana tuh? 25-nya sudah ada di sini, 82-nya berarti di tengah sini ya. Sip. Yang terakhir 29,86. Di mana tuh? Di situ ya. Jadi inilah semua pasangan titik-titik yang ada ya. Nah, maka inilah yang dikatakan sebagai diagram pencar. Nah, biasa juga gambar yang pertama tadi ya, contoh yang pertama garisnya tidak ada nih, dihilangkan. Maka inilah biasanya yang paling umum ya, diagram pencar yang ada. Artinya mencar apanya? Mencar titik-titik koordinatnya ya. Jadi inilah langkah-langkah untuk menggambar diagram pencar dari suatu data bivariat ya. Jelas ya? Oke, sip. Nah, nanti untuk menganalisis relasi ya atau hubungan antara kedua variabel yang ada, kita akan coba bahas pada video selanjutnya ya. Sampai di sini dulu mungkin penjelasan kita mengenai apa itu diagram pencar dan bagaimana menggambar diagram pencar dari suatu data bivariat ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Nantikan pembahasan materi yang lainnya pada video selanjutnya. Tentunya tetap semangat dan selalu berprestasi.